Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih yang selalu hadir bersama saya dan nunggu konten-konten saya. Oke, beberapa hari ini karena Imlek yang telepon dan yang SMS tidak pernah bisa saya balas. Saya minta maaf karena kegiatan penuh. Meme ada di sini selama 10 hari dan kokonya libur, bapaknya juga libur. Jadi full menemani memenya, jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa dan tidak mungkin dong saya dengan mengutamakan konten saya dibandingkan dengan anak-anak saya. Dan bahkan ada beberapa orang yang bilang kenapa anaknya diekspos seolah-olah jadi artis, padahal tidak ada niatan ke situ karena dia enjoy depan kamera, why not gitu aja. Karena ya siapa sih yang nggak bangga punya anak perempuan dan laki-laki. Jadi saya nggak tahu itu maksudnya apa, tapi yang saya ngerti adalah kadang-kadang kalau orang belum sampai ke batasan itu, maka dia punya rasa yang tidak pernah merasa. Jadi seseorang itu tidak punya rasa dan tidak pernah merasa. Jadi empatinya mati total. Jadi apapun dibuat konten demi uang, ya wis terserah kamu mau ngomong apa. Jika uang itu ikut saya, kenapa tidak? Kenapa harus ada kecemburuan sosial kalau saya dapat uang? Bener nggak? Jadi nggak ada masalah. Bagi saya adalah kritik yang bagus karena memang anak saya belum cukup umur, jadi masih 16 tahun. Tidak selayaknya saya expose, tapi dia sendiri aja sudah punya Instagram, dia sendiri punya Facebook, dan saya cuma bisa menasehatin dia, memfilter dia di mana yang bagus, di mana yang enggak. Keputusan ada di dia, baik dan buruknya ada di dia. Jadi saya sebagai orang tua hanya memberitahu dia bahwa seperti ini dan seperti itu. Dari kecil sudah dikasih tahu untuk sekolah di Hong Kong, tapi dia lebih memilih Indonesia Raya. Dan sekarang dia kepingin balik lagi ke Hong Kong. Tapi anehnya masnya yang pingin balik ke Indonesia. Jadi anehnya adalah pertukaran ya. Menurut pendapat saya adalah adiknya dulu waktu kecil disuruh ke sini nggak mau, memilih Indonesia. Giliran sudah besar adiknya pingin ke Hong Kong. Dan masnya dulu suruh pulang Indonesia selalu bilang nggak mau karena panas. Dan sekarang balik masnya yang pingin pulang Indonesia dan memperdalam ilmu dan belajar bahasa Indonesia. Nah, ini adalah kehidupan anak saya. Jadi berbeda. Banyak yang menanyakan anak kandung atau bukan. Ya terserah kalian yang menilai. Hak kalian menilai. Saya tidak perlu klarifikasi dari beberapa orang yang menanyakan bukan anak kandung. Setelah ngelihat mukanya Meme, mereka bilang fotokopiannya. Kadang-kadang saya juga terheran-heran gitu loh. Dan ada yang nanyain apa dari suami lama, apa Mas Thomas bawaannya ini, apa Miss Yuni bawaannya ini. Wes oke, kalian sendiri yang cari informasi, klarifikasi sendiri. Saya pribadi ada hal yang saya bisa publikasikan dan ada hal yang tidak perlu saya publikasikan, tapi netizen kepo, gak ada masalah. Ya kan hak-hak netizen, wong saya sudah taruh di media sosial, otomatis secara langsung dan tidak langsung saya mengizinkan privasi saya untuk dilihat. Jadi kalau ada yang nanyain, ada yang nyelekit, ada yang gimana ya, itu sebagai pertimbangan untuk saya. Lain kali, ayo saya memilih yang mana. Apakah harus saya mempublikasikan anak saya atau tidak? Apakah saya akan tetap biarkan anak saya ada di publik atau saya tarik dia dari publik? Itu adalah term and condition dengan keluarga saya ya. Jadi karena keluarga saya mengizinkan dan keluarga saya tidak mengatakan bahwa pingin jadi artis atau enggak. Bagi saya kalau jadi artisnya TKW kenapa enggak ya? Bener enggak? Jadi kalau pada akhirnya ada yang bilang jadi star syndrome, ya wis biarin. Yang penting dia menebarkan kebaikan untuk star syndrome. Bener enggak? Jadi kalau anak-anak saya ajarkan tentang YouTube. Ini adalah satu kesan baik, respon baik dari anak-anak saya yang selama ini selalu mengira bahwa orang-orang Indonesia itu nggak baik, orang-orang Indonesia itu nggak benar, pembantu itu nggak benar. Di sini saya selalu memberikan anak saya itu dari kacamata yang berbeda. Jadi jangan selalu ada di grupnya. Jadi saya memang pull out anak saya dari situasi tempat kerja dia yang selalu kantoran, berubah ke restoran dan berubah lagi ke agency. Jadi ini adalah cara saya untuk
memberikan dia perubahan agar dia tidak stuck di satu tempat. Tapi kembali lagi pada pilihan apa yang dia suka. Karena saya tidak bisa memaksa, masa depan ada di tangan dia, bukan di tangan saya. Jadi masa depan anak saya itu ada di tangan dia. Suatu saat saya tua dan saya tidak bisa dong ngontrol apa yang dia lakukan, dan saya tidak bisa dong bilang suka dan tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Karena resiko ditanggung dia sendiri. Saya sebagai ibu, saya mengatakan padanya bahwa ini seperti ini seperti itu, ini baik, ini tidak. Bahkan anak saya yang cewek, saya selalu bilang, Noni, kamu belajar ini, belajar itu. Dan mungkin si Meme ini masih pikirannya, apa ya, masih bisa dibilang anak kecil ya. Dia baru usia 16 tahun, jadi dia SMA kelas 2 dan dia just selalu bilang bahwa banyak sesuatu itu yang tidak masuk di logikanya dia. Dia itu masih mempertanyakan kenapa kok bisa. Saat saya bilang berdoa ini. Kenapa, Mak? Nggak berdoa juga nggak apa-apa kok. Terus saya bilang sama dia, Me, coba ngaji filsafat deh, Me. Dia bilang, membosankan, Mak. Iya, membosankan memang. Karena kamu terlalu aktif. Karena pikiran kamu adalah main dan TikTokan dan Instagram, belajar, pencaksilat, PSHT ya. Dan sekarang dia sudah pakai Mori atau apa, saya kurang paham tentang itu. Jadi dia merasa bahwa ngaji filsafat itu membosankan, kan tidak ada kegiatan. Karena ngaji filsafat menurut pendapat saya sendiri ya, koreksi saya jika saya salah, itu pakai di luar logika. Di nalar itu kadang-kadang nggak tembus. Itu nggak tembus. Keikhlasan, apa iya sih? Kesabaran, apa iya sih membuahkan hasil? Yang saya tahu kalau saya nggak sabar, marah, brak, selesai. Tapi di ngaji filsafat kita belajar untuk mawas diri, ngati-ngati, hidup itu lebih tenang, damai. Berarti tenang, damai nggak usah kerja dong, Miss? Enggak. Tapi bagaimana mengkondisikan diri kita dengan keadaan. Kalau pinter, jangan sok keminter, itu kan dari ajaran ngaji filsafat, semuanya itu benar-benar dahsyat bagi saya ya, bagi saya pribadi. Dan waktu anak saya kesini, saya selalu memberikan masukan-masukan itu. Dan dia selalu bertanya, kenapa sih Ma ada batasan seperti ini? Kenapa harus batasan seperti itu? Dan saya selalu bilang, kamu perempuan, duduknya yang bagus dong. Pakai rok, kakinya medingkrang. Dan anak saya yang cowok malah yang husiman. Anak saya yang cewek yang agak kasar gitu. Jadi, sekali lagi itu dari didikannya. Dari kecil kita mencoba, bahkan saya kan pernah ngucapin salam dan dia nggak jawab, saya wajibkan dia untuk menjawab. Jadi walaupun berbeda agama, berbeda kepercayaan, tapi kalau orang salam ya direspon dong, bener nggak? Jadi sebenarnya dari kecil karena saya terpisah, jadi kita tidak pernah bersama, makanya si Meme kan kemarin sempat nangis. Kokonya juga sempat nangis waktu berpisah itu, saya tuh jadi sedih juga ya. Karena selama ini Meme pergi, ya udah pergi, pulang karena Meme itu spesial, nakalnya itu spesial banget, kelakuannya malah kayak cowok, masnya kelakuannya itu lemah lembut. Kadang-kadang kan juga bingung kan, Mbak. Jadi terima kasih atas saran dan kritiknya. Untuk Anda yang memberikan saran terbaik atas saya, jadi selama Lebaran Imlek ini konten saya adalah tentang anak-anak saya. Jadi kalau Anda masih belum punya anak, jangan cemburu. Jangan cemburu kalau ada orang lain expose anaknya ya, karena Anda belum di level saya. Maksud saya adalah belum di level saya adalah Anda belum pernah merasakan bahagianya punya anak yang sudah besar-besar. Jadi apa mereka, itu adalah keputusan mereka. Saya sebagai ibu hanya bisa memberikan jalan. Kalau kamu pingin seperti ini, maka dari pengalaman mama adalah berakhir seperti itu. Kalau kamu pingin seperti itu, maka dari pengalaman mama seperti itu. Apakah pengalamanmu dan pengalaman mama sama? Tidak juga. Karena seseorang punya garis dan nasib berbeda-beda. Buat teman-teman yang di luar sana yang punya anak, berikan kebebasan tapi kasih garisan batasan. Bebas tapi terbatas. Bebas tapi sopan. Bebas tapi terhormat. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.